Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifsatari Andini Haidi, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas tentang metode etnografi. Dari pemahaman saya tentang etnografi, yaitu etnografi adalah studi mendalam tentang budaya dan masyarakat manusia. Ini melibatkan pengamatan langsung partisipasi dalam kehidupan sehari-hari komunitas yang dipelajari tersebut, dan interaksi dengan anggota komunitas untuk memahami nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya mereka. Materi yang jelas tentang etnografi akan mencakup konsep dasar, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, atau seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, analisis data kualitatif, dan etika penelitian sumber data yang bagus. Untuk lebih lanjut tentang etnografi, termasuk buku, artikel, jurnal, kursus online, dan panduan praktis dari peneliti terkemuka. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri pada penelitian etnografi, yaitu 1. Keterlibatan langsung, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari komunitas yang hanya diteliti. Mereka biasanya tinggal di lokasi penelitian dan berinteraksi dengan anggota komunitas secara intensif. Yang kedua, partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi yaitu peneliti tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga berpartisipasi dalam aktivitas dan peristiwa yang terjadi dalam komunitas mereka. Mereka dapat terlibat dalam ritual, perayaan, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Pemahaman mendalam. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu pemahaman mendalam. Merupakan tujuan utama dari penelitian etnografi adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang budaya dan masyarakat yang diteliti. Ini mencakup pemahaman tentang nilai, norma, struktur, dan pola perilaku yang mendasarinya. Yang keempat, yaitu penggunaan data kualitatif. Etnografi cenderung mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan konteks budaya dengan lebih baik daripada data kuantitatif. Yang kelima, yaitu konteks sosial. Konteks sosial merupakan penelitian etnografi selalu diletakkan dalam konteks sosial yang luas. Ini memperhitungkan faktor-faktor seperti sejarah, politik, ekonomi, dan lingkungan dalam memahami praktik budayanya. Yang keenam, yaitu refleksi terhadap posisi peneliti. Merupakan peneliti etnografi sering merefleksikan posisi dan identitas mereka sendiri dalam interaksi dengan komunitas yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti untuk menyadari bagaimana perspektif dan latar belakang mereka dapat memengaruhi interpretasi mereka tentang budaya yang dipelajari dalam metode tersebut. Yang ketujuh, yaitu proses iteratif, yaitu penelitian etnografi seringkali melibatkan proses iteratif di mana peneliti harus terus-menerus mengumpulkan data, menganalisisnya, dan merevisi pertanyaan penelitian mereka sesuai dengan pemahaman yang berkembang. Yang kedelapan, yaitu penekanan pada konteks lokal. Merupakan etnografi cenderung menempatkan penekanan pada konteks lokal dan unik dari komunitas yang diteliti daripada mencoba untuk membuat generalisasi yang berlaku secara universal.
Dalam penjelasannya, etnografi adalah kaidah penyelidikan kualitatif yang mengkaji budaya dan kehidupan masyarakat. Ciri-ciri utama etnografi termaksudlah penggunaan pengamatan tersebut. Penyelidik terlibat secara aktif dalam masyarakat yang dikaji dan fokus pada interpretasi maka budaya dan tindakan sosial. Metode ini sering digunakan dalam antropologi dan sosiologi untuk memahami kehidupan manusia secara mendalam. Sebagai contohnya yaitu sebuah penelitian etnografi mungkin melibatkan pengamatan tentang kehidupan sehari-hari suatu komunitas tertentu seperti sebuah desa di pedesaan atau sebuah hutan di hutan belantara. Peneliti akan tinggal bersama komunitas tersebut untuk jangka waktu yang cukup lama, mengamati interaksi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hasil dari penelitian etnografi tersebut bisa berupa deskripsi detail tentang kehidupan komunitas tersebut serta pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang berlangsung di dalamnya. Adapun seorang etnografer tidak hanya mengamati tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok yang diteliti. Etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya. Sebagai metode pengamatan, etnografi melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, contoh perilaku, dan interaksi dari komunitas orang. Etnografi memiliki keuntungan sebagai teknik adalah memaksimalkan pemahaman peneliti dalam konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia terjadi. Etnografer juga berusaha keluar dan mengembangkan hubungan dengan orang dalam budaya atau informal yang bersedia untuk menjelaskan aspek komunitas mereka dari sudut pandang asli. Salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama, yang dikenal sebagai observasi partisipatif dalam observasi partisipan. Peneliti menenggelamkan dirinya dalam lingkungan budaya, biasanya selama jangka waktu lebih dekat dan keakraban intim dengan kelompok tertentu, individu seperti kelompok agama, pekerjaan, atau subbudaya, atau komunitas tertentu, dan praktek mereka. Etnografi dikembangkan oleh para antropolog yang paling terkenal oleh Bronislaw atau Malinowski pada abad ke-20, tetapi secara bersamaan sosiolog awal Lias atau banyak yang berafiliasi dengan mengadopsi metode ini juga, karena mereka memelopori bidang sosiologi perkotaan. Sejak saat itu, etnografi telah menjadi pokok metode penelitian sosiologis dan banyak sosiolog telah berkontribusi untuk mengembangkan metode dan memformalkannya dalam buku-buku yang menawarkan instruksi metodologis. Baik, itu saja pemahaman saya tentang metode etnografi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.